ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari perjalanan sejarah tercatat berbagai wabah dan penyakit yang menimpa manusia, menimbulkan segudang permasalahan di tengah umat, hal-hal yang melanda dari segala sudut kehidupan dan segala faktor yang bisa menyebabkan kemunduran bahkan berhentinya berbagai kehidupan di tengah negeri-negeri. Itu adalah sebagian dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di tengah manusia, ujian-ujian, cobaan-cobaan, bahkan kadang merupakan adab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada sebagian manusia. Karena itulah pada hari-hari yang seperti ini hendaknya setiap muslim dan muslimah berpijak di atas pijakan-pijakan yang baik, pedoman-pedoman syariat di dalam menyikapi tersebarnya sebuah wabah, apakah itu bernama virus corona maupun yang lainnya. Maka di antara pijakan syariat di dalam hal yang seperti ini, yang pertama adalah seorang meyakini bahwa segala musibah yang menimpa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa penyakit, wabah maupun yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tapi siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberi hidayah kepada hatinya. Allah akan senantiasa memberi hidayah kepada hatinya. Dan sebagaimana pernyataan tauhid yang diabadikan di dalam Al-Quran dari ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berfirman, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Apabila saya sakit, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkanku. Maka penyakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mempercayai dari ramalan dukun-dukun dengan munculnya bintang ini, terjadinya kejadian itu, sehingga musibah dan virus itu akan datang melanda, dan hal-hal yang beredar pada sebagian orang yang telah menambah musibah di atas musibah dengan mempercayai kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, berita dari para dukun maupun yang semisal dengannya. Kemudian yang kedua, dari pijakan syar'i di dalam kejadian yang seperti ini adalah seorang itu mengimani bahwa ketika sebuah musibah terjadi di sebuah tempat, maka
jangan dia lari dan keluar dari tempat tersebut. Kalau dia terjadi di sebuah tempat bukan di negerinya, maka dia jangan datang ke tempat tersebut. Dan ini tuntunan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan di dalam hadits-hadits yang sahih, di Sahih Al-Bukhari, di Sahih Muslim maupun di buku-buku yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Apabila musibah itu terjadi di sebuah negeri, di sebuah tanah, dan kalian di sebuah tanah, maka janganlah kalian mendatangi tanah tersebut, jangan kalian mendatangi daerah tersebut. Dan apabila terjadi di sebuah negeri dan kalian berada di negeri tersebut, maka jangan kalian keluar dari negeri itu, lari dari penyakit tersebut, dari wabah tersebut. Dan ini di dalamnya terdapat suatu hikmah syariat yang sangat agung, bahwa penyakit itu apabila terjadi di sebuah negeri, kita tidak mendatanginya agar supaya kita tidak menjatuhkan diri kita ke dalam hal yang bisa membinasakan diri. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Jangan kalian menjatuhkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Sebagaimana kalau terjadi dalam sebuah negeri, dia tetap di negerinya bersabar agar supaya dia tidak memindahkan masalah kepada orang lain, tidak memperbanyak kegelisahan pada manusia dengan keberadaan dia yang mungkin saja akan menjadi sebab orang lain juga tertular atau mendapatkan penyakit yang seperti itu. Karena itulah ini pedoman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya dijaga dan dipelihara di dalam syariat, dijadikan sebagai pijakan bahwa seseorang dimanapun dia berada, apabila terjadi dari musibah-musibah wabah, maka hendaknya dia tetap berada di tempat tersebut. Dia jangan keluar darinya karena lari dari penyakit tersebut. Dan apabila itu berada di sebuah negeri, dia tidak berada di negeri tersebut, maka jangan dia mendatangi negeri itu untuk menjaga keselamatan dirinya. Kemudian yang ketiga, hendaknya diketahui bahwa setiap wabah, setiap penyakit, seluruh hal tersebut adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kadang dia merupakan adab, siksaan terhadap siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit taun. Dan penyakit taun ini oleh sebagian ulama ditafsirkan adalah penyakit perut yang bisa mengantar kepada kematian. Dan sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa penyakit taun itu adalah segala wabah yang tersebar dan membahayakan manusia. Dan ini penafsiran kebanyakan ulama. Maka ketika Nabi ditanya tentang penyakit taun, maka beliau berkata bahwa itu adalah adab. Itu adalah adab yu'adzibullahu bihi may yasha. Allah menyiksa dengannya siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Kemudian Allah jadikan adab itu sebagai rahmatan, sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Falaysa min 'abdin yaqa'u fihi at-ta'un fayabqa fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataba Allahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Tidak ada seorang hamba pun yang ketika penyakit taun itu terjadi lalu dia tetap di negerinya, di tempat tinggalnya, dalam keadaan bersabar mengharapkan pahala. Dia meyakini bahwa tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Kadang di belakang ujian ada hal yang menyesakkan dada, ada sesuatu yang pahit, tetapi kadang hal tersebut dijadikan sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman, sebagai penggugur dosa-dosa dan kesalahannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi malihi wa irdihi wa nafsihi hatta yamshi fil ard wa ma alayhi min khati'ah."
terus-menerus ujian dan cobaan pada seorang mukmin dan mukminah, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, sampai dia berjalan di atas muka bumi dan tidak menyandang satu dosa pun, atau musibah tersebut bisa menyebabkan dia mendapatkan pahala yang sangat besar seperti orang yang mati syahid, sebagaimana di dalam hadis yang disebutkan. Dan Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala terkhusus untuk wabah taun, beliau menulis satu buku khusus menjelaskan tentang keutamaan orang yang tertimpa penyakit taun dan dia bersabar di dalamnya. Karena itulah di belakang musibah-musibah yang menimpa, kadang ada hikmah-hikmah besar yang boleh seseorang mengambil pelajaran di dalamnya, dan dia dengannya bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuka untuk dirinya pintu-pintu ketaatan. Kemudian di antara hal yang penting untuk dijadikan sebagai pijakan ketika terjadi penyakit-penyakit yang seperti ini adalah seorang itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu mengharapkan kebaikan. Jangan terpengaruh dengan berita-berita buruk, selalu berpikiran jelek di tengah manusia bahwa orang-orang akan binasa, akan hancur, akan celaka, tetapi dia selalu berbaik sangka kepada Allah, berharap kebaikan. Sebab itulah di antara hal yang menyebabkan kebaikan untuk dirinya dan menjaganya dan menjaga dirinya di atas kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku ini sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Bersamaan dengan itu semua, dari kewajiban syar'i di dalam hal-hal yang seperti ini adalah kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan, beristighfar kepadanya, lalu kita selalu memperbaiki diri, membenahi diri, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Telah terjadi wabah tahun ini di abad ke-5 Hijriah, di mana salah seorang khalifah di masa itu, ketika terjadi wabah tersebut, ia keluar kepada rakyatnya, memerintah mereka untuk memperbaiki taubatnya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian dihancurkan dari khamar-khamar, minuman-minuman keras, dan dihilangkan dari kemungkaran-kemungkaran, sehingga wabah yang menimpa mereka terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah hal yang hendaknya dikembangkan pada hari-hari yang seperti ini. Seorang mukmin semakin baik di dalam berdakwah kepada Allah, beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, memperbaiki dari hal-hal yang keliru, menyambung dari silaturahmi, memperbaiki hubungan-hubungan yang retak di tengah manusia, agar supaya mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat dari musibah yang menimpa. Kemudian di antara kewajiban syar'i di dalam kondisi yang seperti ini adalah kita mendoakan kebaikan untuk negeri yang kita berada di dalamnya. Karena itulah kota Madinah dahulu ketika Nabi SAW baru pindah kepadanya, itu dikenal dengan penyakit panas. Kalau dibahasakan dengan corona mungkin mirip dengannya. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma sahihha, ya Allah jadikanlah kota Madinah ini sebagai kota yang sehat. Kemudian Nabi memohon agar supaya wabaknya, penyakitnya dipindahkan ke tempat yang lain, Karena itulah seorang mukmin hendaknya dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan negerinya. Kemudian dari hal yang hendaknya dijaga oleh seorang mukmin di dalam kehidupannya, dia memperbaiki dari zikir-zikirnya yang dia baca selepas sholat 5 waktunya, atau dia baca di pagi hari, di sore hari sebelum tidur, atau dia bangun dari tidur. Karena bacaan-bacaan tersebut adalah hal-hal yang menjaganya. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di satu malam, maka itu akan mencukupinya dari segala kejelekan. Dan Nabi SAW mengajarkan doa yang dibaca di akhir setiap majlis, dan di dalamnya terdapat ucapan beliau yang agung, wa matti'na bi asma'ina wa quwwatina wa absarina ma ahyaitana. Ya Allah, jadikanlah kami selalu menikmati kekuatan kami, pendengaran kami, dan penglihatan kami sepanjang kami hidup. Dan di dalam zikir pagi dan petang ada doa yang dibaca, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim.
dengan nama Allah yang dengan namanya tidak akan ada yang membahayakan di langit dan di bumi, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan tatkala seorang itu selalu berdoa kepada Allah, bertawakal kepadanya. Demikian pula penjagaan terhadap keluarganya di dalam zikir pagi dan petang. Ada dari doa-doa yang dengannya itu bisa menjaga untuk dirinya, keluarganya, dan siapa yang dia cintai. Karena itulah mana-mana yang agung ini hendaknya selalu dipelihara oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua segala hal yang mendekatkan kepadanya dan menjauhkan kita dari segala musibah dan petaka. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Dua hal yang hendaknya selalu diingat. Yang pertama, bahwa musibah yang menimpa badan, penyakit yang menimpa badan itu adalah hal yang ringan. Yang berat adalah penyakit yang menimpa hati, penyakit yang menimpa agama. Kalau seorang mukmin pada saat terjadi penyakit-penyakit yang menimpa badan, ia sangat tersentuh, panik dengan hal tersebut, tetapi dia tidak takut kepada Allah, tidak bertobat kepadanya. Ini menunjukkan bahwa ada penyakit di dalam hatinya yang lebih berbahaya dari penyakit badannya. Karena kematian badan itu adalah hal yang sederhana, tetapi kematian hati itu adalah masalah yang besar. Karena pada hari kiamat keselamatan dibangun di atas kehidupan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat itu hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Kemudian yang kedua, banyak yang bertanya tentang penghentian haji dan umrah di Saudi Arabia dan menganggap hal tersebut sebagai suatu hal yang aneh, suatu perkara yang perlu dipertanyakan. Dan ini semuanya adalah sangkaan-sangkaan yang keluar dari pedoman syariat, tidak mengerti dari kedetailan-kedetailan syariat. Haji itu dibangun di atas kemampuan. Allah firman, "Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila." Milik Allah atas manusia kewajiban supaya mereka berhaji bagi siapa yang punya kemampuan ke sana. Adanya halangan wabah itu adalah bentuk ketidakmampuan. Dan di dalam kaidah syariat 5 masalah pokok yang dijaga, dan ini bukan dijaga di dalam syariat Islam, tapi terjaga di dalam seluruh syariat yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Salah satunya adalah menjaga jiwa. Apalagi yang dijaga itu adalah banyak jiwa. Dan dari pedoman syariat, la darar wa la dirar, tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan. Ad-darar yuzal, kalau ada bahaya maka bahaya tersebut dihilangkan. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menghilangkan mafsadat itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim berkata, la yuridanna mumridun alal musih, janganlah orang yang sakit itu mendatangi orang yang sehat, karena dikhawatirkan dengan takdir Allah penyakit itu berpindah, akhirnya ia pun jatuh di dalam berbagai pelanggaran-pelanggaran syariat, jatuh di dalam dosa-dosa yang bisa mencelakakannya. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dan Al-Fakihani dalam Akhbar Makkah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah melihat seorang perempuan yang terkena penyakit kusta melakukan tawaf di Ka'bah. Maka beliau berkata, "Wahai hamba perempuan Allah, tidakkah sepantasnya engkau di rumahmu saja
Maka perempuan itu pun kembali ke rumahnya, tidak melakukan ibadahnya. Begitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal, maka orang-orang berkata kepadanya bahwa orang yang melarangmu untuk haji atau untuk melakukan ibadah di Ka'bah telah meninggal. Maka perempuan ini berkata, saya tidak akan bermaksiat kepadanya dalam keadaan dia hidup maupun dalam keadaan dia mati. Dan ini dari kepatuhan manusia terhadap pemerintah mereka pada hal yang di dalamnya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia di masa ini. Kadang akalnya pendek, tidak mengetahui dari pedoman-pedoman syariat di dalam sesuatu, berbicara sembarangan. Kemudian juga dari keyakinan ahli sunnah yang disepakati bahwa penegakan haji itu dipimpin oleh pemimpin. Apabila pemimpin tidak memandang hal tersebut, maka itu dari hal yang tidak ditegakkan. Karena itulah apa yang berjalan di tengah manusia dari bentuk penjagaan, barangkali di dalamnya ada hikmah yang besar di dalam syariat. Telah tertoleh di dalam sejarah bahwa sudah ada puluhan kali tidak terselenggara haji di tengah manusia disebabkan karena wabah yang menimpa di tengah manusia, membahayakan orang-orang. Bahkan sebagian wabah yang terjadi dalam sejarah itu mewafatkan 2/3 dari jemaah haji yang pernah datang, dan hal-hal yang semisal dengannya. Karena itulah hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berucap dengan ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berucap tanpa ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua di atas kebaikan, memalingkan kita semua dari segala kejelekan, dan memelihara kita ini dan negeri kita ini dari segala hal yang membahayakannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tsumma i'lamu rahimakumullah, inna Allah amarakum bi amrin bada bihi wa nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi. Faqala jalla min qail, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa nabiyyika Muhammad warḍa Allahumma an khulafaihi ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anna ma'akum bi fadlika wa judika wa ihsanika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسائر الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.